Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadli Iksan Anugrah, mahasiswa Pascasarjana Teknik Lingkungan Universitas Andalas, ingin mempresentasikan keterlambatan presentasi rangkuman tugas-tugas PML pada sesi sebelumnya. Di sini dosen pengampu saya sendiri, Bapak Dr. Fajar Gembira, STM MSc. Untuk dari tugas satu, tugas pertama di sini membahas tentang waste reduction using lean tools, multicultural environment. Jadi itu pengurangan limbah menggunakan lean tools di lingkungan multikultural. Dari tugas satu ini, latar belakangnya juga itu bertujuan untuk mempertimbangkan hubungan seluruh sistem yang memungkinkan alat lean untuk membantu pengurangan pemborosan dalam proses industri di lingkungan tempat kerja multikultural dalam organisasi yang sebelumnya berkomitmen pada praktek lean. Nah, yang selanjutnya tujuannya juga itu untuk studi kasus dari 5 perusahaan yang dilakukan yang berusaha membangun hubungan antar alat lean atau lean tools ini dengan pemborosan dalam proses mereka. Untuk isi dan pembahasannya di sini sedikit yang dicantumkan di sini dari tabel 6 itu ada data analisis berdasarkan peran peserta dalam organisasi masing-masing. Jadi di tabel 6 ini menunjukkan dengan data peran bijaksana angka angka yang menunjukkan jumlah peserta yang mengidentifikasikan jenis sampah. Yang selanjutnya ada data pengalaman yang dikumpulkan selama wawancara, terus dianalisis dan memberikan data terhadap pengalaman. Jadi ada selanjutnya itu trainee, ya, para peserta dalam kategori ini memiliki pengalaman 5 tahun dengan umur 23 tahun. Jadi kerja paruh waktu dan 1 sampai 2 tahun itu pengalaman profesional. Selanjutnya ada pengalaman memadai dan pengalaman yang memiliki peserta 11 sampai 20 pengalaman, 20 tahun pengalaman. Pada tugas 2 juga di sini membahas tentang analisis pelaksanaan sistem manajemen lingkungan. Itu didasarkan pada sertifikasi ISO 14001 di PT Bartek Utama Mandiri. Pada topik bahasanya di sini juga ada membandingkan tentang perbandingan ISO 14001 itu tahun 2004 sampai 2005. Di sini ada beberapa juga permintaan organisasi untuk membangun berbagai prosedur. Contoh misalnya ada evaluasi aspek dampak lingkungan, prosedur manajemen persyaratan hukum, prosedur kesadaran, komunikasi, pengendalian dokumen, dan lain-lain juga. Nah, pada pendahuluannya juga pada tugas 2 ini, pengertian ISO 14001 atau standar ISO ini dapat merupakan alat yang untuk menjamin kinerja sistem manajemen lingkungan. Jadi standar ISO ini muncul sebagai akibat adanya partisipasi beberapa isu lingkungan yang sering dibicarakan. Untuk kesimpulan sendiri dari tugas 2 yang sebelumnya, itu hasil pengumpulan data yang dianalisis diketahui bahwa manajemen lingkungan di Bartek Utama Mandiri ini masih kurang sesuai dengan prinsip ISO 14001 sehingga dibuat beberapa rancangan perbaikan manajemen lingkungan menurut ISO 14001 agar perusahaan bisa mempunyai sistem manajemen lingkungan yang sesuai dengan sertifikasi ISO 14001 secara keseluruhan. Selanjutnya pada tugas 3 itu ecological footprint atau jejak ekologis. Jadi ini adalah sebuah alat yang mampu memberikan informasi mengenai beberapa banyak sumber daya alam yang dibutuhkan manusia. Seberapa banyak bumi mampu menyediakan dan selanjutnya juga di kesimpulan langsung kita ambil dari tugas 3 ini itu tentang cara untuk membandingkan konsumsi dan gaya hidup. Jadi memeriksa terhadap kemampuan alam untuk menyediakan konsumsi. Alat ini juga dapat menginformasikan kebijakan dengan kejadian bencana ekologis yang melanda negeri ini. Ya, jadi telah itu menjadikan meningkatnya anggaran belanja negara, dana anggaran belanja rakyat yang nilai yang tidak sebanding dengan sebuah pendapatan negara yang didapat dari upaya eksploitasi yang berkontribusi pada bencana ekologi. Nah, selanjutnya itu ada life cycle assessment di tugas 4. Di pertemuan 5 juga itu tentang membahas tentang
LCA. Jadi LCA ini merupakan proses yang mengevaluasi beban lingkungan yang terkait dengan sistem produk atau kegiatan. Jadi mulai dari penyediaan bahan dasar, proses pengolahan distribusi sampai dengan penjualan ke konsumen. Dasar-dasar LCA sendiri itu ada ISO 14020 strip 24 tentang label lingkungan. Ada juga ISO 14040 strip 43 itu penentuan siklus hidup atau LCA. Yang selanjutnya ada aspek lingkungan dalam standar produk. Bagaimana di tugas 4 ini juga membahas tentang bagaimana penerapan LCA sendiri di Indonesia. Jadi penerapan LCA di industri pangan di Indonesia itu masih sangat jarang atau bahkan belum ada. Jadi hal ini disebabkan LCA masih sebatas anjuran atau himbauan untuk setiap industri. Selanjutnya di tugas 5 yaitu tentang eco-label di pertemuan terakhir. Jadi itu pokok bahasan eco-label ini menjelaskan tentang definisi eco-label, tujuan eco-label, akreditasi dan sertifikasi eco-label juga di Indonesia. Eco-labeling ini bisa diartikan eco itu lingkungan, label itu dapat diartikan sebagai tanda atau sertifikat. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang bertujuan guna pemberian sertifikat yang mengandung kepedulian akan aspek-aspek yang berkaitan dengan unsur lingkungan hidup bisa diartikan eco-labeling. Definisi secara rincinya juga untuk tugas 5 di pertemuan 6 ini, eco-labeling itu merupakan suatu pemberian penghargaan berupa simbol, tanda, atau label karena produk dapat atau jasa yang dalam daur hidupnya mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pendistribusian, penggunaan, dan pembuangan setelah penggunaan itu memberikan dampak lingkungan yang relatif kecil dibandingkan produk lain yang sejenis. Nah, untuk eco-label sendiri, definisi kelanjutannya itu suatu pernyataan atau klaim yang menunjukkan aspek lingkungan suatu produk dan jasa itu berdasarkan ISO 1420. Mungkin demikian Pak presentasi Fadil tentang rangkuman tugas-tugas sebelumnya pada sesi 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.